Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi pagi hari ini dalam doa dan renungan firman Tuhan. Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita, sebab itu dengan penuh sukacita, penuh ucapan syukur kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kita merendahkan hati kita, bersyukur atas anugerah Tuhan. Kita boleh menikmati kasih karunia Tuhan. Kita boleh menikmati udara yang segar, menghirup udara yang segar pada pagi hari ini. Dan sebelum kita melangkah dalam aktivitas kita mengisi kehidupan kita dengan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pagi hari ini kami datang kepadamu dengan penuh sukacita. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan sudah menuntun hidup kami sepanjang malam. Dalam istirahat tidur kami boleh bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Kami boleh menghirup udara yang segar dari Tuhan. Kami boleh menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan sebelum kami menjalankan, melangkah pada aktivitas kami mau dengar firman Tuhan. Kami mau mengisi kehidupan kami dengan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami, memetarkan setiap firman-Mu dalam setiap hidup kami, dalam hati kami. Biar kami menjadi umat-umat yang terus berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Lukas pasal ke-14 ayat 15-24. Tetapi saya hanya akan bacakan ayat yang ke-23. Dalam Lukas 14 ayat 15-24. Namun saya hanya bacakan topiknya saja. Dalam ayat yang ke-23 berkata demikian. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Saya akan bacakan sekali lagi. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Rumahku harus penuh. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus mencitrakan, mengajarkan perumpamaan kepada murid-muridnya. Seorang Tuhan mengadakan perjamuan dan mengundang banyak orang. Dan setelah tiba harinya, persiapan perjamuan telah selesai. Perjamuan akan segera dimulai. Maka Tuhan menyuruh hambanya memanggil para undangan. Tetapi para undangan itu masing-masing berdalih. Ada yang berkata, maaf, aku baru membeli ladang dan pergi untuk melihatnya. Ada pula yang berkata, maaf, aku baru membeli lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Dan lain lagi berkata, maaf, aku baru kawin, karena itu aku tidak bisa hadir dalam perjamuan. Saudara, ini adalah alasan-alasan atau dalil yang diberikan kepada hamba yang diutus. Kemudian hamba itu kembali dan menyampaikan semua itu kepada tuannya, bahwa undangan-undangan
tidak bisa hadir dengan alasan mereka, dengan dalil mereka. Mendengar hal itu, tuan rumah menjadi marah karena undangan sudah disampaikan terlebih dahulu sebelum harinya. Setidaknya sudah mempersiapkan waktu. Maka tuan itu berkata kepada hambanya, "Pergilah ke lorong-lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin." Kita lihat di sini, pergilah ke lorong-lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta, orang-orang lumpuh. Dan Tuhan itu menyuruh hambanya ke semua jalan dan lintasan. Panggillah orang-orang yang ada di situ masuk dalam rumah perjamuan, karena rumahku harus penuh. Rumah perjamuan harus penuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Yesus mengajarkan perumpamaan itu kepada murid-murid, maka Yesus berkata dalam ayat yang ke-24, ayat 24, "Sebab itu aku berkata kepadamu, tidak seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati perjamuan itu. Tidak seorang pun yang telah diundang itu akan menikmati perjamuan itu." Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kehidupan ini adalah suatu kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah anugerah Tuhan. Hidup ini adalah kemurahan Tuhan. Tuhan sangat menghargai saudara. Tuhan sangat menghargai kita. Tuhan mencari kita. Tuhan memanggil kita masuk dalam rancangannya, masuk dalam rumah perjamuannya. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan. Ada banyak penginjil-penginjil diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk menyampaikan undangan Allah Bapa di surga, masuk dalam satu perjamuan, di rumah perjamuan. Dan Bapa di surga mengharapkan rumah itu harus penuh. Rumah perjamuan itu harus penuh. Dalam Yohanes 14 ayat yang kedua, Yohanes 14 ayat yang kedua, Yesus berkata, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Kita lihat di sini, sebab aku pergi ke situ. Yesus pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara, ada saatnya kita yang percaya, kita masuk dalam rumah perjamuan yang Tuhan sudah siapkan, yaitu di rumah Bapa di surga. Tempat yang kekal, tempat yang senang, tempat yang penuh sukacita, tempat yang penuh kebahagiaan. Bukan untuk sementara, tetapi untuk selama-lamanya.
Kita tidak selamanya berada dalam dunia ini. Tanah air kita bukan dalam dunia ini. Hidup manusia hanya bersifat sementara, tidak kekal di dunia ini. Sebab itu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Dia merancangkan hal-hal yang indah, hal yang kekal di dalam kehidupan manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, ajaran Tuhan pada pagi hari ini, dalam bentuk perumpamaan. Kalau dalam perumpamaan pengajian Yesus tadi, ada orang-orang yang tidak respon terhadap undangan, menolak undangan itu dengan berbagai alasan, dengan berbagai kegiatan yang ada dalam hidup mereka. Kita yang percaya tidak demikian. Sesibuk apapun, sebesar apapun kesibukan kita, mari kita responi firman Tuhan. Kita menyiapkan waktu untuk Tuhan. Sebab waktu ini adalah waktu kesempatan bagi saudara dan saya untuk datang kepada Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk melayani Tuhan, meresponi panggilan Tuhan, meresponi undangan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan taat dan setia. Tuhan mau agar kita, orang-orang yang percaya, terus ada dalam hadirat-Nya, terus ada dalam Tuhan, terus ada dalam kehendak-Nya, dan terus memenuhi rumah-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapapun saudara pada pagi hari ini, saudara mendengar firman Tuhan, ada orang yang kaya, ada orang yang diberkati Tuhan, ada orang yang susah, ada orang yang miskin, dari berbagai latar belakang kehidupan saudara. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mau saudara berada dalam rancangan-Nya. Sebab itu terimalah undangan-undangan. Kita responi firman Tuhan, kita datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Dan kita berkata, ini saya Tuhan. Ini kehidupan saya ya Tuhan. Selama masih ada kesempatan, kita datang kepada Tuhan. Siapapun saudara, Tuhan mengasihi saudara. Dengan berbagai latar belakang saudara, Tuhan mengasihi saudara. Satu hal, mari kita datang kepada Tuhan. Rendahkan hati kita kepada Tuhan. Kita berkata, ini saya Tuhan. Saya adalah orang-orang. Saya adalah pribadi yang mau menerima undangan Tuhan. Yang mau memenuhi rumah Tuhan. Rumah yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Kita tinggikan Tuhan, kita muliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk kita membuka hati kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu pagi hari ini. Kami datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk pengajaran firman Tuhan pagi hari ini. Biar mengubah kehidupan kami. Kami menjadi orang yang dekat kepada Tuhan. Kami orang yang mengasihi Tuhan. Biarlah kami menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Siapapun yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini, berkati mereka, sembuhkan kalau mereka sakit, kuatkan kalau mereka lemah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu. Kami tinggikan Engkau dalam kehidupan kami.
Engkau hebat dan luar biasa dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.